Assalamualaikum, jumpa lagi. Nah, kali ini seperti biasa kita masih membahas tentang soal TWK, dimana sudah bagian 9 dan soal seperti ini sering muncul pada tes CPNS ataupun P3K. Oh ya, seperti biasa sebelum kita lanjut untuk membahas soalnya, terlebih dahulu saya minta bantunya untuk di subscribe, like dan juga komen, dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Untuk soal yang pertama, kedewasaan berpikir bijaksana dalam menyikapi sesuatu dan memiliki prinsip yang kuat sebagai warga negara sangat dibutuhkan dalam menghadapi permasalahan yang muncul terhadap perbedaan agama, suku, dan budaya yang ada pada masyarakat. Sikap perilaku yang ditunjukkan sesuai dengan prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks tersebut adalah A. Melakukan penyeragaman budaya yang ada agar menjadi satu bingkai negara Indonesia. B. Mengupayakan agar keragaman yang ada menjadi satu sehingga mudah diatur negara. C. Mengurangi perbedaan yang dimiliki Indonesia karena mempersulit tercapainya persatuan. D. Meminimalisir keberadaan perbedaan agar tidak terjadi konflik di masyarakat Indonesia. Dan E. Menjaga, melestarikan, dan mengembangkan agama, bahasa, suku, dan budaya Indonesia. Oke, seperti biasa dapat kita pahami ya bahwa soal dari nomor 1 ini menjelaskan tentang sikap perilaku, di mana sikap ini yang merupakan bagian dari adanya perbedaan agama, suku, dan budaya ya. Nah, di sini sikap ini adalah merupakan bagian dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang mana harus bijaksana dalam menyikapi sesuatu di mana terjadi perbedaan ya di antara suku, budaya, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk prinsip yang pertama A. Melakukan penyeragaman budaya yang ada. Nah, ini penyeragaman ini jelas tidak mungkin ya, mustahil kita bisa melakukan penyeragaman karena masing-masing mempunyai kebudayaannya sendiri dan mustahil untuk kita hapus. Oke, ini kita palang. Kemudian yang B. Mengupayakan agar keragaman yang ada menjadi satu. Ini sama dengan yang A yang menjadi satu. Nah, ini juga sama, kurang tepat karena ini tentunya pasti akan ada banyak yang menentang ya. Jadi ini bukan jawaban yang benar untuk permasalahan nomor 1 ini. Kemudian yang C. Mengurangi perbedaan yang dimiliki, ini sama juga, mengurangi perbedaan. Ini jelas hal yang belum mendukung dari prinsip di atas ya. Ini tujuan karena mempersulit tercapainya persatuan. Ini jelas bukan bagian dari penyelesaian masalah. Ini juga kita palang. Kemudian yang D. Meminimalisir keberadaan perbedaan. Ini sama ya maksudnya dengan A, B, C, dan D. Artinya kita harus menghapus sebagai budaya agar tidak terjadi konflik. Dan ini juga mustahil untuk kita lakukan karena akan ada banyak penentangan ataupun masalah yang muncul apabila ini dilaksanakan. Kemudian yang E. Menjaga, melestarikan, dan mengembangkan agama, bahasa, suku, dan budaya. Nah, ini yang paling tepat ya, menjaga. Ini kata awalnya menjaga, melestarikan, dan mengembangkan agama. Artinya meskipun di Indonesia ini memiliki berbagai agama, suku, dan budaya, tugas kita adalah menjaga dan melestarikannya serta mengembangkan baik itu agama, bahasa, suku, dan budaya Indonesia. Nah, ini merupakan dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jawaban yang benar adalah yang E. Ini maaf suaranya lagi kurang fit jadi agak serak ya. Pertanyaan nomor 2. Bangsa yang majemuk seperti Indonesia perlu menciptakan masyarakat yang multikultur. Masyarakat yang multikultur dalam beragama bercirikan A. Memiliki struktur organisasi keagamaan yang terbagi-bagi ke dalam lembaga yang bersifat komplementer. B. Integrasi dan interaksi antara umat beragama tumbuh di atas dasar perintah para pemimpin bangsa. C. Terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki ajaran agama yang sama. Tidak adanya dominasi politik keagamaan oleh suatu kelompok yang agamanya berbeda. Dan E. Jarang terjadi konflik antara penganut agama yang satu dengan penganut agama yang lainnya. Nah, di sini seperti biasa kita pahami dulu pertanyaan nomor 2 ini ya, yang mana bangsa majemuk. Nah, ini jelas ada di buku pelajaran kelas SMA ya, dimana bangsa majemuk seperti Indonesia artinya memiliki berbagai macam ras, budaya, agama, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau dalam bidang agama, masyarakat seperti ini biasanya bercirikan apakah A. Memiliki struktur organisasi keagamaan yang terbagi-bagi ke dalam lembaga
yang bersifat komplementer, memiliki struktur organisasi. Kalau bidang agama ini tentu belum mendekati ya, jadi ini kita palang. Selanjutnya yang B, integrasi dan interaksi antar umat. Integrasi dan interaksi antar umat beragama tumbuh atas dasar perintah. Nah, ini juga jelas perintah para pemimpin bangsa ini bukan bagian dari multikultur dalam beragama ya, yang mana bukan ciri dari hal tersebut ya. Selanjutnya yang C, terjadi segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki ajaran agama yang sama. Segmentasi ini juga sama, belum tentu ciri multikultur seperti ini. Selanjutnya yang D, tidak adanya dominasi politik keagamaan oleh suatu kelompok yang agamanya berbeda. Nah, ini mendukung ya, tidak ada dominasi politik keagamaan, ini jelas tidak ada ya. Kemudian yang E, jarang terjadi konflik antara penganut, ini jelas kurang juga karena yang namanya konflik ini sering juga terjadi di antara penganut agama. Jadi di sini jawaban yang benarnya adalah yang D ya, yakni tidak ada dominasi politik keagamaan oleh suatu kelompok yang agamanya berbeda. Ini bagian dari masyarakat yang multikultur ini dalam agama ini menjadikan tidak adanya dominasi politik keagamaan oleh suatu kelompok yang agamanya berbeda. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 3. Dalam sidang PPKI yang membahas tentang Piagam Jakarta, para anggota PPKI dari wilayah timur keberatan dengan rumusan sila pertama. Setelah melalui perdebatan dan pendekatan, diambil kesepakatan untuk menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang dilakukan oleh anggota PPKI menunjukkan perilaku integritas untuk kepentingan bangsa dan juga negara. Nah, untuk di sini yang A, menjaga persatuan untuk negara berdirinya negara. B, memperhatikan perbedaan agama. C, kebersamaan etnis, suku, dan agama. D, pluralitas daerah dan wilayah. Dan E, asimilasi antar etnis. Oke, di sini bagi teman-teman boleh menjawab terlebih dahulu sebagai latihan awal ya, apakah jawaban yang ditebak itu benar atau tidak. Silahkan tulis di kolom komentar jawaban yang tepat menurut teman-teman ya. Oke, di sini kita bahas dari maksud soal nomor 3 ini ya, yang mana sidang PPKI ini membahas tentang Piagam Jakarta ya. Jadi dari masalah ini ada terjadinya perdebatan dan pendekatan terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini yang menjadi keputusan akhir dari perdebatan tersebut. Nah, jadi ini adalah perilaku dari integritas yang untuk kepentingan negara. Nah, apa yang dilakukan oleh anggota PPKI ini menunjukkan perilaku integritas untuk kepentingan bangsa negara, yang mana untuk A-nya menjaga persatuan. Nah, ini jelas ya, bagian dari sikap di atas adalah untuk menjaga persatuan Indonesia biar tidak terpecahkan. Namun di sini coba juga kita cek B, C, D, dan I-nya. Untuk yang C, memperhatikan perbedaan agama. Ini jelas lebih cocoknya yang A dibandingkan dengan yang B. Kemudian yang C, kebersamaan etnis dan suku. Kebersamaan etnis ini juga masih belum bisa menjadi bagian dari sikap yang ditunjukkan oleh PPKI. Kemudian yang D, pluralitas daerah dan wilayah, ini juga bukan ya, karena ini terkait dengan keagamaan. Kemudian yang E, asimilasi antar etnis, ini juga sama, kita palang. Dan di sini jawaban yang benar adalah yang A. Oke, sekian dari pertanyaan ini, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.